losing time, I'm fading fast. Pedro Acosta dikasih paham, langsung terseok-seok kejar Marc Marquez di MotoGP Hungaria. Gap hingga 4 detik, Marquez ngamuk, obrak-abrik Balaton Park. But do I grab a slippery MotoGP 2025 akhirnya menandai sejarah baru dengan hadirnya Grand Prix Hungaria di sirkuit Balaton Park, sebuah trek modern yang dibangun di tepian Danau Balaton, jantung wisata Eropa Tengah. Setelah puluhan tahun absen dari kalender, Hungaria kembali mencatatkan dirinya di peta MotoGP, dan balapan perdana di sana langsung menyajikan drama, rivalitas, hingga ketegangan yang membuat para penonton bersorak, terkejut, sekaligus terpaku. 3 nama yang paling mencuri perhatian tak lain adalah Pedro Acosta, pembalap muda KTM, Marco Bezzecchi, pembalap anyar Aprilia, dan tentunya juga Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali yang kini membela Ducati. Pertarungan mereka bukan hanya sekadar duel lintasan, melainkan juga benturan generasi yang penuh cerita. Sejak awal akhir pekan, atmosfer di paddock terasa berbeda. Para pembalap menyambut Balaton Park dengan rasa penasaran. Trek sepanjang 4,65 km dengan 17 tikungan itu, digadang-gadang sebagai salah satu yang paling teknis dan menantang di kalender musim ini. Tikungan cepat, cicane sempit, serta lintasan lurus panjang di bagian belakang membuat setup motor harus benar-benar seimbang. Hari Jumat, mata dunia MotoGP langsung tertuju pada duel Acosta versus Marquez. Pada sesi latihan, pembalap 20 tahun asal Mazaron itu tampil menggila. Dengan gaya agresifnya, ia melibas tikungan demi tikungan, nyaris tanpa ragu, bahkan di area cepat yang masih asing bagi para rider lain. Hasilnya, Acosta mencetak waktu tercepat, unggul hanya 0,006 detik dari Marc Marquez. Namun, drama baru saja dimulai. Hari Sabtu, drama semakin menggila. Marquez tampil sempurna di sesi kualifikasi. Dengan Ducati GP25, ia mencetak pole position setelah 2 kali memecahkan rekor lap sirkuit Balaton Park. Sorak-sorai pecah dari tribun, dan awak Ducati merayakan seperti kemenangan sudah di tangan. Sebaliknya, Acosta kembali harus menelan pahit. Ia terjatuh lagi di Q2, kali ini lebih keras. Motornya terpental ke gravel, bahkan hampir menghantam seorang kameramen bernama Showau. Crash itu memaksa Acosta start dari posisi ke-7, jauh di belakang Marquez yang sudah mengamankan pole. Hari Minggu menjadi puncak. Saat lampu merah padam, Marquez langsung melesat dari pole. Namun, kejutan terjadi di tikungan pertama. Marquez bersenggolan dengan Marco Bezzecchi, yang agresif menutup racing line. Kontak itu membuat Ducati bernomor 93 goyah sejenak dan harus melebar. Alhasil, Marquez terlempar ke posisi P3, sementara Bezzecchi memimpin di depan, diikuti Franco Morbidelli. Dari tribun, ribuan penggemar Hungaria bersorak melihat awal yang begitu kacau. Tak butuh waktu lama bagi Marquez untuk membalas. Pada lap ketiga, ia menyalip Morbidelli dengan manuver bersih di tikungan tajam. Sorakan membahana. Sang maestro kembali ke posisi 2, kini tepat di belakang Bezzecchi. Dari situ, duel sesungguhnya dimulai. Bezzecchi berusaha mempertahankan posisi terdepan, sementara Marquez menempel ketat. Lap demi lap mereka saling sodok waktu, menekan ban, menggeser motor, dan membuat jarak di belakang melebar. Para komentator menyebut duel ini sebagai pertempuran 2 generasi Italia dan Spanyol yang tak terhindarkan. Puncak duel terjadi pada lap ke-11. Marquez yang terus membayang akhirnya menemukan celah. Di tikungan cepat sebelum straight belakang, ia menyalip Bezzecchi dengan manuver berani. Ducati GP25-nya melesat, seolah menancapkan bendera kemenangan di tengah Hungaria. Bezzecchi sempat mencoba balas di lap berikutnya, tetapi Marquez sudah terlalu konsisten. Begitu mengambil alih pimpinan, ia langsung melesat tak terkejar lagi. Pedro Acosta yang start dari P7 tidak tinggal diam. Dengan agresif khasnya, ia melibas beberapa rider di lap awal. Satu persatu pembalap dilewatinya, hingga ia berhasil masuk ke kelompok depan. Acosta akhirnya overtaking Bezzecchi di awal lap ke-16. Meski lajunya bagus, Acosta sudah tertinggal hampir 3 detik dari Marquez yang memimpin. 10 putaran tersisa. Alih-alih terpangkas, gap Marquez dengan Acosta malah terus melebar. Sampai putaran ke-21 jaraknya sudah 3,9 detik. Sejak momen itu, jalannya race seakan berubah. Marquez mengamuk, mengobrak-abrik catatan waktu, lap demi lap konsisten di angka yang hampir mustahil diikuti lawan. Bezzecchi akhirnya hanya puas mempertahankan posisi 3 dari tekanan Morbidelli. Acosta berhasil menjaga posisinya di P2,
tapi jelas terlihat perbedaan pengalaman. Setiap kali ia mencoba mendekat, Marquez sudah terlanjur membuka gap. Akhirnya, ketika bendera finish dikibarkan, Marc Marquez melintasi garis pertama sebagai pemenang MotoGP Hungaria 2025. Sebuah kemenangan yang bukan hanya soal kecepatan, tapi juga kecerdikan membaca momen. Dari pole position, sempat terjatuh ke P3 akibat senggolan, kembali bangkit, menyalip lawan satu persatu, lalu mengunci balapan sejak lap ke-11. Itu adalah bukti mengapa ia dijuluki The End of Cervera, yang tak pernah menyerah. Setelah balapan, Marquez sempat berkata dalam wawancara, "Saya tahu Pedro cepat, tapi pengalaman membuat perbedaan. Dia akan belajar, dan saya yakin suatu hari nanti dia akan jadi lawan yang lebih sulit lagi." Ucapan itu terdengar seperti pujian sekaligus peringatan. Sementara Acosta mengakui, "Hari ini saya belajar banyak. Marc terlalu kuat, tapi saya akan kembali lebih cepat." Balapan di Hungaria ini menjadi semacam simbol peralihan era yang sedang terjadi di MotoGP. Marquez, yang sudah memasuki usia 32 tahun, masih menunjukkan kekuatan, konsistensi, dan kecerdikan di lintasan. Di sisi lain, Acosta, dengan agresivitas mudanya, memberikan bayangan masa depan yang penuh potensi. Pertarungan keduanya bukan hanya soal siapa lebih cepat hari itu, melainkan juga tentang siapa yang akan menguasai masa depan MotoGP. Penonton pulang dengan perasaan puas. Mereka baru saja menyaksikan duel dua generasi. Marquez mendominasi dengan cara elegan, Acosta berjuang mati-matian dengan semangat muda. Losing time, I'm fading fast. Pol Espargaro sampai terheran-heran sampai melongo. Saksikan langsung kepuasan dan kejeniusan Marc tampil dengan strategi yang sangat terstruktur. Kuasai sirkuit Balaton Park dan keluar sebagai juara di sprint race. Grab a slippery surface. Ajang MotoGP selalu penuh drama dan kejutan. Namun balapan sprint di sirkuit Balaton Park kali ini terasa seperti panggung pribadi Marc Marquez. Ia tidak hanya menang, tetapi melakukannya dengan cara yang membuat para penonton ternganga dan rivalnya sampai kehabisan kata-kata. Salah satunya adalah Pol Espargaro, yang setelah lomba mengaku benar-benar terheran-heran hingga melongo menyaksikan kecerdikan sekaligus kepuasan Marquez di lintasan. Dengan strategi yang sangat terstruktur, Marquez menguasai jalannya balapan dan akhirnya keluar sebagai juara dengan keunggulan gap mencapai 2,3 detik lebih dari pesaing terdekatnya. Sejak detik pertama, atmosfer di Balaton Park terasa mencekam. Para pembalap bersiap di grid, mesin-mesin meraung keras, penonton bersorak, dan semua mata menunggu detik lampu start padam. Begitu lampu hijau menyala, Marc Marquez langsung melesat bak peluru. Ia tampak sudah menyiapkan strategi start yang begitu matang. Tanpa sedikit pun ragu, Marquez menekan gas penuh, mengambil racing line terbaik, dan mengamankan posisi terdepan menuju tikungan pertama. Namun, drama besar langsung terjadi di belakangnya. Fabio Quartararo yang mencoba menyalip dari sisi dalam justru kehilangan kendali. Seketika ia terjatuh dan menyeret motornya keluar lintasan. Crash itu membuat situasi di tikungan awal kacau. Sejumlah pembalap harus melebar untuk menghindari tabrakan, dan dalam sekejap posisi grid berubah drastis. Sementara itu, di tengah kekacauan, Marc Marquez justru terlihat begitu tenang. Ia tidak terganggu sedikit pun dengan insiden di belakang. Dengan penuh percaya diri, ia terus membuka gas dan keluar dari tikungan pertama sebagai pemimpin balapan. Kebanyakan orang selalu mengingat Marc Marquez sebagai pembalap agresif, penuh manuver ekstrim, dan tak pernah takut jatuh. Namun kali ini, penampilannya berbeda. Di Balaton Park, ia menunjukkan sisi lain, cerdas, penuh perhitungan, dan sangat terstruktur. Ia seperti sudah menghafal sirkuit ini di luar kepala, tahu persis di mana harus menekan, di mana harus menghemat ban, dan kapan harus membuka celah untuk menambah gap. Di lap-lap awal, Fabio Di Gia mencoba memberikan tekanan. Ia memanfaatkan slipstream di lintasan lurus panjang Balaton Park, berharap bisa mendekat. Namun Marquez tidak terpancing. Ia tetap menjaga racing line rapi, fokus pada konsistensi waktu putaran, dan secara perlahan mulai membuka jarak. Sektor demi sektor, Marquez menunjukkan kejeniusan strategi. Di sektor teknis dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat, ia mampu mempertahankan momentum dengan sangat mulus. Ia tidak pernah kehilangan traksi, tidak terburu-buru, tetapi justru mengatur irama balapan layaknya seorang konduktor orkestra. Menjelang pertengahan sprint race, penonton mulai menyadari sesuatu yang istimewa. Marquez tidak hanya memimpin, tetapi gap waktunya dengan Di Gia terus melebar. Dari awalnya hanya 0,7 detik, jarak itu bertambah menjadi 1,2 detik, lalu 1,8 detik.
Hingga akhirnya, di lap-lap terakhir, Marquez berhasil membuat gap stabil di angka 2,3 detik lebih. Dalam balapan sprint yang jaraknya jauh lebih pendek daripada race utama, selisih 2,3 detik adalah angka yang luar biasa besar. Itu bukan sekadar kemenangan, melainkan pernyataan dominasi. Seakan-akan Marquez sedang mengatakan kepada rivalnya, "Kalian bisa mencoba, tapi kalian tidak akan bisa menyentuhku." Bagi para pembalap lain, menyaksikan aksi Marquez hari itu terasa seperti kuliah gratis tentang seni balap. Pol Espargaro, yang finish di luar 5 besar, justru menjadi salah satu yang paling keras menyuarakan kekagumannya. Dalam wawancara setelah lomba, ia tampak masih tidak percaya dengan apa yang baru ia lihat. "Saya benar-benar terheran-heran. Sampai tercengang sendiri melihat bagaimana Mark mengatur balapan ini. Dari awal sampai akhir, semuanya terasa sudah ada dalam rencananya. Tidak ada satupun kesalahan, tidak ada momen panik, hanya kontrol penuh dari seorang pembalap yang tahu persis apa yang dia lakukan," kata Pol dengan nada kagum. Ia melanjutkan, "Pantas saja Mark sulit sekali dikalahkan. Saya pikir dia hanya agresif dan cepat. Tapi ternyata ada strategi sejenius ini di balik penampilannya. Cara dia membuat gap 2,3 detik di sprint race. Itu gila. Kami semua di lintasan sudah menggeber motor sekuat tenaga. Tapi Mark terlihat santai dan tetap menjauh." Sorak-sorai penonton Balaton Park menggema setiap kali Marquez melewati garis start-finish. Mereka tahu sedang menyaksikan sesuatu yang istimewa. Di pit lane, tim Ducati Lenovo, tempat Mark kini bernaung, tampak berkali-kali bertepuk tangan melihat data di monitor. Instruktur balap dan kru teknis menyadari bahwa sang pembalap Spanyol itu sedang tampil di level berbeda. Sementara itu, rival-rival utamanya hanya bisa mengakui kehebatan lawan. Fabio Di Gia, meski finish kedua, tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Lap demi lap berlalu, dan tak ada satupun yang bisa mengganggu dominasi Marquez. Bezzecchi yang berharap bisa memberikan perlawanan justru kesulitan menjaga grip ban belakangnya. Luca Marini dan Fermin Aldeguer juga hanya bisa berebut posisi di luar podium, sementara Marquez sendirian di depan, seakan sedang melakukan time trial pribadi. Ketika bendera finish dikibarkan, Marquez melintasi garis dengan keunggulan lebih dari 2,3 detik dari Di Gia. Penonton berdiri, memberikan tepuk tangan panjang, seakan menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan salah satu performa terbaik sepanjang musim. Bagi Marquez, kemenangan di sprint race Balaton Park bukan hanya soal tambahan poin. Ini adalah pesan keras bagi seluruh paddock. Ia masih memiliki semua kualitas untuk menjadi yang terbaik. Meski sempat diragukan akibat serangkaian cedera serius di masa lalu, kini ia membuktikan bahwa dirinya tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga semakin matang secara strategi. Rossi mengaku geram dan malu. Marc Marquez habisi anak didiknya di balapan MotoGP Austria. Sirkuit Red Bull Ring di Austria kembali menjadi panggung drama besar dunia MotoGP pada musim 2025. Sirkuit yang dikenal dengan tikungan tajam, trek lurus panjang, serta reputasi sebagai salah satu lintasan paling menegangkan di kalender MotoGP itu kali ini, menghadirkan kisah penuh emosi, rivalitas, dan kejutan. Di tengah gegap gempita para penggemar, Valentino Rossi, sang legenda hidup MotoGP yang kini pensiun dan berperan sebagai mentor tim VR46, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana rival lamanya, Marc Marquez, tampil brutal dan sukses menghabisi anak-anak didiknya. Dari posisi start keempat, Marquez menyalip lawan-lawannya, yang kebetulan adalah anak didik Rossi, yakni Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Momen ini membuat Rossi tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Bahkan ia disebut geram sekaligus malu melihat hasil akhir yang begitu mencolok. Balapan akhir pekan di Austria sebetulnya dimulai dengan optimisme tinggi dari kubu didikan VR46. Marco Bezzecchi, pembalap Aprilia sekaligus murid Rossi yang dianggap salah satu prospek paling menjanjikan, berhasil merebut pole position. Start dari grid terdepan di Red Bull Ring adalah sebuah keuntungan besar. Apalagi karakter lintasan ini kerap menyulitkan pembalap untuk menyalip secara aman. Di belakang Bezzecchi, Francesco Bagnaia, sang juara bertahan di Austria yang juga bagian dari orbit VR46 Academy, berada di posisi ketiga. Rossi hadir langsung di paddock, dengan harapan besar menyaksikan dua anak didiknya mendominasi balapan. Di mata publik, kehadiran Rossi selalu membawa magnet tersendiri. Ia bukan sekadar legenda, tetapi juga figur yang membawa aura kemenangan. Namun sejak awal akhir pekan, tanda-tanda kegagalan sudah tampak. Dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, Marc Marquez mencatatkan waktu tercepat.
Dengan motornya yang kini jauh lebih konsisten dan tenang setelah masa sulit akibat cedera panjang, Marquez membuktikan bahwa ia belum habis. Ia bahkan mampu unggul dari Bagnaia dan Bezzecchi, yang tampil kurang stabil. Hal ini seolah menjadi peringatan dini bahwa sang Baby Alien siap mencetak sejarah baru di Austria. Rossi, yang duduk memperhatikan dari pit wall, terlihat sesekali menggelengkan kepala, seakan tak percaya bahwa dominasi sudah beralih ke tangan rival lamanya. Drama semakin kental ketika kualifikasi berlangsung. Marquez mengalami kecelakaan kecil, namun berhasil tetap mengamankan posisi start dari baris kedua, tepatnya P4. Sementara itu, Bezzecchi mengunci pole, dan Bagnaia menjaga asa dari posisi P3. Secara teori, ini adalah posisi sempurna bagi padepokan VR46 untuk menciptakan dominasi ganda. Tapi seperti kata pepatah, teori di atas kertas tidak selalu berjalan sesuai kenyataan di lintasan. Saat balapan dimulai, ribuan pasang mata menyaksikan duel ketat antara para pembalap papan atas. Start berlangsung sengit, dengan Bezzecchi berusaha mempertahankan posisinya. Namun tak lama kemudian, motor Ducati milik Marquez melesat dengan agresivitas khasnya. Dari P4, ia berhasil menyelinap ke depan. Lap demi lap, penonton disuguhi aksi overtaking yang membuat jantung berdegup kencang. Rossi, yang duduk di padek VR46, terlihat tegang. Ia tahu betul gaya balap Marquez, cepat, agresif, dan jenius. Bezzecchi, yang start dari pole, justru kehilangan ritme setelah tekanan bertubi-tubi dari Marquez. Sementara Bagnaia, yang diharapkan bisa mengimbangi, harus bergulat dengan masalah teknis pada motornya. Harapan besar Rossi pun sirna di depan matanya. Marquez semakin tak terbendung, dan akhirnya sang Baby Alien keluar sebagai pemenang. Dengan kemenangan itu, Marc Marquez akhirnya menghapus kutukan Austria. Selama bertahun-tahun, ia tak pernah bisa meraih kemenangan penuh di Red Bull Ring. Kini, kutukan itu pecah, dan ia keluar sebagai juara dengan gaya yang sangat meyakinkan. Bagi penonton netral, ini adalah tontonan luar biasa. Namun bagi Rossi, ini adalah mimpi buruk. Ia duduk dengan wajah dingin, menatap monitor, melihat bagaimana anak-anak didiknya tertinggal jauh. Kegeraman Rossi bukan hanya karena kekalahan, melainkan juga karena siapa yang melakukannya, Marc Marquez. Bagi Rossi, menyaksikan Marquez mendominasi justru di hadapannya, dan menyingkirkan anak-anak didik yang ia besarkan dengan penuh kerja keras, adalah bentuk penampilan yang menyakitkan. Perasaan malu pun tak terhindarkan. Dunia balap selalu penuh gengsi. Bagi seorang mentor, menyaksikan anak didik kalah di depan mata adalah pukulan telak. Apalagi ketika kekalahan itu datang dari tangan seseorang yang pernah menjadi rival pribadi. Rossi disebut oleh beberapa media Spanyol tampak dingin dan menahan diri saat diwawancara. Namun gestur tubuhnya sudah cukup untuk menunjukkan ia kecewa dan mungkin sedikit merasa dipermalukan. Kemenangan Marquez di Austria bukan hanya sekadar menambah koleksi trofinya. Kemenangan itu juga memupus narasi bahwa Red Bull Ring adalah sirkuit terlarang baginya. Sejak trek ini masuk kalender MotoGP pada 2016, Marquez berkali-kali mencoba, tapi selalu gagal meraih podium tertinggi. Kini, semua stigma itu hilang. Ia resmi merajai Austria, menambah daftar panjang sirkuit yang sudah ia taklukkan. Sebaliknya, VR46 dan para murid Rossi harus pulang dengan kepala tertunduk. Bezzecchi, yang diharapkan bisa memberikan kejutan, malah gagal memanfaatkan pole position. Bagnaia, yang biasanya tampil konsisten, terganggu masalah teknis. Dua kegagalan ini semakin menegaskan betapa sulitnya melawan Marquez ketika ia berada di performa terbaiknya. Atmosfer di Red Bull Ring setelah balapan pun terasa campur aduk. Fans Marquez bersorak gembira, sementara pendukung VR46 terlihat murung. Rossi meninggalkan padek dengan langkah pelan, menghindari banyak kamera. Ia seakan tahu, headline yang akan muncul di media esok hari bukan tentang Bezzecchi atau Bagnaia, melainkan tentang Marquez dan bagaimana ia menghabisi anak-anak didik The Doctor di depan mata sang guru besar. Legenda Ducati, Casey Stoner, saksikan langsung kepuasan Marquez. Tak menyangka Marquez juara dengan mudah di sirkuit yang seharusnya jadi kelemahannya. Gelaran MotoGP Austria 2025 meninggalkan cerita dramatis yang langsung menjadi perbincangan besar di dunia balap. Di tengah sorak-sorai ribuan penonton, hadir pula sosok istimewa yang sudah lama tak muncul di padek, Casey Stoner, legenda Ducati dan juara dunia MotoGP 2 kali.
Stoner menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Marc Marquez, sang mantan ikon Honda yang kini membela Ducati Lenovo Team, tampil luar biasa buas di sprint race Austria dan keluar sebagai juara dengan cara yang mengejutkan. Yang membuat cerita ini semakin istimewa adalah kenyataan bahwa Red Bull Ring selama ini dikenal sebagai sirkuit kutukan bagi Marquez karena dominasi tikungan kanan yang biasanya menguras fisiknya pasca cedera lengan parah. Namun semua keraguan itu seakan lenyap, digantikan oleh sebuah penampilan yang membuat Stoner mengaku terperangah. Sejak sesi latihan bebas, Marquez sebenarnya sudah menunjukkan taringnya. Catatan waktunya konsisten berada di barisan teratas, bahkan beberapa kali meninggalkan rival-rivalnya jauh di belakang. Semua tanda mengarah pada satu hal, Marquez siap menguasai Austria. Namun, drama terjadi di sesi kualifikasi. Saat hanya tersisa 2 menit terakhir, Marquez mencoba memaksakan diri untuk merebut pole position. Tekanan besar dan dorongan ambisi membuatnya kehilangan kendali, hingga ia harus mengalami crash. Insiden itu bukan hanya merugikan secara mental, tetapi juga secara posisi start. Kesempatan untuk pole pun lenyap, dan momen itu dimanfaatkan Marco Bezzecchi dari Aprilia yang akhirnya merebut pole position dengan penampilan impresifnya. Akibat kecelakaan itu, Marquez terpaksa harus puas start dari posisi keempat, sesuatu yang pada awalnya dianggap sebagai kerugian besar di trek sempit dan cepat seperti Red Bull Ring. Bagi banyak orang, start dari P4 di Austria adalah tantangan yang berat, apalagi dengan keberadaan tikungan kanan yang sejak lama disebut-sebut sebagai kelemahan utama Marquez. Namun, justru dari titik itulah sebuah cerita kebangkitan tercipta. Sejak bendera start dikibarkan, Marquez menunjukkan kecepatan dan mentalitas berbeda. Ia menyalip dengan agresif, menjaga ritme, dan mendominasi jalannya sprint race. Bezzecchi yang memulai dari pole pun tak mampu menghentikan laju Desmos Sedici GP25 bernomor 93 itu. Semua kejadian di trek membentuk satu narasi. Marquez tak hanya bangkit dari crash di kualifikasi, tapi juga menaklukkan kutukan Red Bull Ring yang dulu sempat menjadi momok baginya. Di sisi lain, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, sekaligus penguasa Red Bull Ring di beberapa seri terakhir, start P3 dan akhirnya harus out dari grid. Kini Bagnaia semakin terpuruk dan kekuasaan Red Bull Ring telah berpindah tangan ke Marc Marquez. Casey Stoner yang duduk di padek Ducati tampak jelas merasakan emosi campur aduk. Sang legenda mengaku bahwa ia datang dengan keraguan besar soal bagaimana Marquez bisa beradaptasi penuh dengan motor Ducati, apalagi di sirkuit yang terkenal kejam dengan tikungan kanan. Namun apa yang ia lihat di Austria membuat keraguan itu lenyap seketika. Seusai sprint race, Stoner dengan jujur menyampaikan rasa takjubnya. Ia mengatakan, "Saya tak mengira Marc akan begitu cepat di sini. Red Bull Ring adalah salah satu sirkuit yang paling menuntut secara fisik, tapi dia menaklukkannya dengan cara yang luar biasa. Lengan Marquez pasti sudah hampir 100% pulih, dan performanya benar-benar mengejutkan." Kata-kata itu datang bukan dari sembarang orang, melainkan dari seorang juara dunia yang tahu betul betapa sulitnya menaklukkan sirkuit semacam Austria. Stoner menambahkan bahwa performa Marquez di musim ini bisa jadi adalah yang terbaik sepanjang karirnya. Menurutnya, kehebatan Marquez bukan hanya soal motor Ducati yang memang dikenal kompetitif, melainkan juga tentang kemampuan luar biasa sang pembalap dalam memaksimalkan potensi motor. Di era modern MotoGP yang serba elektronik dan penuh batasan, Marquez masih mampu menunjukkan kepuasan alami yang tidak bisa ditiru pembalap lain. Dengan gaya khasnya yang agresif, ia menemukan cara untuk tetap menjadi pembalap paling istimewa di grid. Sekarang, menang melawan Marc akan menjadi sangat sulit, lanjut Stoner. Kalimat itu seolah menjadi kesimpulan bahwa kehadiran Marquez di Ducati telah mengubah peta persaingan secara drastis. Atmosfer di Red Bull Ring saat itu benar-benar mencerminkan keistimewaan momen. Para penonton bersorak kegirangan menyaksikan Marquez mengibarkan bendera Ducati di podium, sementara kamera menyorot ekspresi Stoner yang penuh kekaguman. Ada kesan seolah Stoner melihat dirinya sendiri dalam sosok Marquez. Dua pembalap dengan gaya buas, dua juara dunia dengan mental baja, dan dua ikon Ducati yang berhasil menaklukkan rintangan. Perbedaannya, jika Stoner dulu menulis sejarah dengan menjadi juara dunia pertama Ducati pada 2007, maka Marquez kini sedang menulis babak baru yang tak kalah dramatis dengan membuktikan bahwa bahkan sirkuit kutukan pun bisa ditaklukkan. Bagi Ducati, hasil di Austria adalah simbol bahwa mereka kini benar-benar berada di puncak dunia MotoGP. Mereka memiliki deretan pembalap hebat, tetapi Marquez menawarkan sesuatu yang berbeda, kombinasi pengalaman, bakat, mentalitas juara, dan keberanian mengambil risiko. Crash di kualifikasi yang sempat membuatnya harus start P4 justru menjadi cerita pembuka dari sebuah kemenangan heroik. Alih-alih terpuruk,
Marquez menjadikannya bahan bakar untuk tampil lebih buas di balapan. Itulah yang membuat Casey Stoner, yang biasanya dikenal kritis, kali ini hanya bisa mengangguk kagum. Pada akhirnya, Sprint Race Austria 2025 bukan hanya tentang siapa yang finish pertama, melainkan tentang simbol kebangkitan. Itu adalah kisah seorang Marquez yang bangkit dari keterpurukan cedera, membuktikan bahwa dirinya masih raja, dan melakukannya di sirkuit yang selama ini dianggap mustahil baginya. Dan di sisi lain, itu juga adalah kisah seorang legenda bernama Casey Stoner yang menyaksikan langsung lahirnya babak baru sejarah Ducati. Austria kini tercatat sebagai momen pertemuan dua era. Masa lalu emas Ducati bersama Stoner, dan masa kini penuh kejayaan bersama Marquez. Losing time, I'm fading fast.